Bapak, kami sungguh sekali lagi mengucap syukur bahwa tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Kami naikkan pujian ini, kami naikkan penyembahan kami dan juga penghormatan kami kepada Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, sekali lagi kami mohon Engkau sendiri akan singkapkan firman-Mu buat kami, bukakan dan buat kami mengerti isi hatinya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kami pribadi. Berfirmanlah buat kami, khususnya berbicaralah, supaya kami bisa masuk ke dalam misinya Tuhan. Dan hidup kami adalah untuk melakukan misinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari yang luar biasa, hari yang begitu cerah. Pada hari ini sengaja saya mengajak saudara untuk menikmati kondisi dan keindahan kota Bogor. Dan juga sekaligus saya yakin ini merupakan satu kesegaran tersendiri buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari alam yang terbuka. Dan saya percaya bahwa saudara juga tetap ada dalam keadaan baik. Kita sudah memasuki bulan ke-9 dari tahun 2020 dan bulan ke-9 ini kita memasuki juga tema yang baru. Ya, kita punya 3 bulan tema mengenai Man of Mission yang dimulai dari bulan Juli yang lalu. Kita sudah bicara mengenai calling dan saya yakin saudara sudah diberkati oleh pembahasan-pembahasan tersebut. Dan selama bulan Agustus yang lalu kita juga sudah belajar mengenai passion, kegairahan, dan Tuhan taruh passion itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara sudah punya calling, sudah tahu calling dalam kehidupan saudara. Saudara, kita semua memiliki passion yang daripada Tuhan untuk melakukan panggilan kita tersebut. Dan yang terakhir pada bulan September ini, selama 1 bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai hard working atau kerja keras. Dan bukan cuma sekedar kerja, tetapi bekerja untuk mencapai misinya Tuhan. Dan itu yang saya ingin seberangkan buat saudara pada hari ini. Dan minggu-minggu berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai misi Tuhan di dalam kehidupan kita sementara kita bekerja. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai hard working. Dan saya mulai dengan satu statement ini saudara. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya dalam dunia untuk menjalankan misi Allah bagi dunia. Jadi Tuhan ciptakan manusia, ditempatkan di dalam dunia ini. Kita nggak ditempatkan di sorga, saudara. Kita ditempatkan dalam dunia ini. Dan Tuhan memberikan satu talenta buat kita, kemampuan buat kita. Dan dia taruhkan itu dalam callingnya buat kita. Lalu dia taruhkan juga passion untuk kita. Dan setelah itu apa? Kalau kita memiliki talenta, kita memiliki sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Kalau kita diberikan passion untuk mengerjakannya, maka kita harus mulai bekerja. Dan untuk itulah kita harus belajar untuk bekerja keras. Namun bukan cuma sekedar bekerja sekali lagi, tetapi ada misi yang harus kita kerjakan di dalam pekerjaan kita tersebut. Nah, saya mulai dengan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini bercerita tentang bagaimana orang Israel pada saat itu mengalami pembuangan karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan mereka. Akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman buat mereka sehingga mereka dicabut dari tanah kelahiran mereka, dibuang ke satu bangsa yang lain. Dan ini ceritanya saudara, saya ingin sampaikan ini buat saudara. Ayat yang ke-4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain saya tuliskan di situ, berkomunitaslah sebagai keluarga. Jadilah keluarga di sana. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudah perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Tadi saya sampaikan bahwa orang Israel pada saat itu dicabut dengan paksa dari kota mereka. Mereka harus meninggalkan rumah mereka, tanah mereka, kepemilikan mereka, usaha mereka, bisnis mereka mungkin, sekolah mereka mungkin. Mereka harus keluar dari tanah Israel dan dibuang ke tanah Babel. Dan mereka tercerai-berai kemana-mana. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka pada saat itu. Sepertinya mereka kehilangan pengharapan. Sepertinya mereka kehilangan pegangan hidup gitu. Sepertinya mereka kehilangan identitas. Sepertinya mereka kehilangan
masa depan mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan di tempat yang bukan negara mereka, bukan kota mereka. Dan mereka dipaksa untuk ada di dalam satu kondisi yang mereka juga asing gitu. Karena itu di tanah asing. Dengan semua keadaan-keadaan yang asing bagi mereka. Sudah bisa bayangkan ya. Dan mungkin kita juga sedang mengalami hal seperti ini. Ketika kita merasa sepertinya kok saya nggak ada di tempat yang seharusnya saya ada di situ. Kok sepertinya hidup saya ini seperti mengawang-awang gitu. Sepertinya menggantung gitu. Nah keadaan orang Israel pada saat itu. Mereka merasakan sepertinya hidup mereka tuh. Saya kok nggak berjejak gitu ya. Saya ini lagi ngapain sih sebetulnya gitu. Dan mereka ada di tempat yang antah berantah. Dan sepertinya sekali lagi mereka nggak punya sense of purpose di dalam kehidupan mereka. Karena mereka nggak hidup di dalam negara mereka. Mereka nggak hidup di kota mereka. Mereka nggak hidup di rumah mereka sendiri. Di tempat pekerjaan mereka sendiri. Namun pada saat seperti itu. Tuhan mau supaya mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka secara normal. Namun dalam kondisi memang yang tidak normal. Ya, itu disebut dengan new normal. Yang kenormalan mereka itu diangkat seolah-olah lalu mereka harus hidup dalam kenormalan yang baru yang disebut dengan new normal. Dan kita bisa lihat di sana bagaimana Tuhan perintahkan mereka untuk bangun rumah. Jadi kamu lupakan dulu rumahmu yang ada di tanahmu di sana. Kamu bangun rumah di sini. Dengan kata lain begini, kamu punya identitas di situ. Kamu usahakan sesuatu yang baru di situ. Dengan kehidupanmu yang baru di situ. Tuhan paksa mereka untuk ada dalam new normal mereka. Lalu setelah itu Tuhan bilang katanya, buatlah sebuah kebun. Mulai bercocok tanam di situ. Usahakan, kerjakan kebun itu. Jadi kamu punya kerjaan baru istilahnya begitu. Lalu yang berikutnya katanya, ya beranak cucu artinya kamu menikah lalu tinggal dalam sebuah keluarga. Dan lakukan saja kehidupanmu dalam ke new normalan ini. Jangan kamu diam, jangan kamu putus asa. Jangan kamu jadi malah males, jangan kamu jadi gak lakukan sesuatu. Tapi kerjalah sesuatu, lakukan untuk kehidupanmu yang baru ini. Oke, dan dari situ kita mengerti bahwa ini adalah kehidupan new normal mereka. Tetapi bukan cuma sekedar kehidupan new normal mereka. Mereka melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan di tempat yang baru ini. Namun dengan satu purpose, dengan satu tujuan yang sangat jelas kenapa mereka harus kerja. Dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota. Jadi waktu kamu kerja, usahakanlah supaya melalui pekerjaanmu itu kamu mensejahterakan kota. Berdoalah untuk kota itu. Jadi kamu nggak cuma bekerja aja, tapi kamu bekerja sambil berdoa. Nah, saya tuliskan ini saudara buat kita semua. Bekerja sambil berdoa adalah tindakan menghubungkan pekerjaan kita dengan misinya Allah. Sekali lagi, bekerja sambil berdoa ya, adalah tindakan menghubungkan pekerjaan kita dengan misinya Allah. Karena kalau kita bekerja tanpa kita berdoa dan terhubung dengan Tuhan, kita hanya bekerja buat diri kita sendiri. Tapi kalau sementara kita bekerja dan kita terhubung dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sambil kita berdoa untuk pekerjaan tersebut, dan mengerti kehendak Tuhan apa, kita tuh sedang menghubungkan pekerjaan kita sehari-hari dengan misinya Tuhan. Saya ingatkan kembali saudara dalam Kejadian 2 ayat yang kelima. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara lihat, ketika Tuhan dengan manusia sepakat berhubungan lalu Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, artinya itu adalah untuk misinya Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang sudah sangat biasa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu terhubung dengan Tuhan, menjadi umat pilihannya Tuhan, bangsa kesayangannya Tuhan, yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Kamu terkoneksi dengan Dia. Dan sementara kamu kerja artinya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Artinya pekerjaan kita itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu misinya Tuhan atas dunia ini. Yang berikutnya saudara, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Paulus juga katakan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita ini terkoneksi dengan Tuhan, dikatakan kita ini buatannya Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang Allah sudah siapkan, artinya itu misinya Allah. Jadi saudara, dengan kata lain, kenapa kita bekerja? Kita bekerja itu untuk misinya Tuhan.
Kalau kita disebut anak Allah, kalau kita disebut umat Tuhan, seharusnya pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk misinya Tuhan. Nah, namun pertanyaannya sekali lagi adalah, apa alasan kita bekerja? Untuk cari makan atau cari uang? Atau untuk kepentingan kita sendiri begitu? Nah, seperti di belakang saya dari tadi ada suara-suara di mana orang bekerja di sana. Ya, saudara bisa melihat bagaimana mereka bekerja di sana dan pertanyaannya adalah untuk apa mereka kerja? Ya mungkin mereka hanya bekerja untuk dapatkan uang. Mereka nggak ngerti juga mengenai misinya Tuhan gitu. Jadi sekali lagi orang yang bekerja tanpa mengerti panggilannya Tuhan dalam kehidupannya, maka pekerjaannya hanya sebatas mencari makan atau mencari uang. Nah, kalau hanya cuma sekedar mencari makan atau mencari uang, apa bedanya, maafkan saya, kita dengan makhluk hidup yang lain? Mencari makan. Burung pagi-pagi terbang keluar cari makan, dibawa ke sarangnya. Ayam keluar pagi-pagi cari makan, bawa pulang, dibawa buat anaknya. Ya kan, semua. Kucing di rumah saya ada begitu banyak kucing di depan rumah dan mereka pagi-pagi datang, mereka cari makan. Lalu mereka mencoba untuk bawa pulang kalau ada anak-anaknya buat makan. Maksud saya adalah kalau cuma sekedar cari makan, apa bedanya dengan makhluk lain? Atau kalau cuma sekedar cari uang, apa bedanya dengan orang-orang yang bekerja tanpa mengerti panggilan Tuhan, tanpa mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya? Apa bedanya, saudara? Namun kita berbeda, karena kita adalah orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan, tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita bekerja, kita sedang menghubungkan pekerjaan kita tersebut dengan misinya Tuhan di dalam dunia ini. Jadi saudara, saya ingin mengajak kepada kita untuk mengerti panggilan Allah secara spesifik buat kita. Yaitu bekerja dengan tujuan yang lebih mulia. Bekerja dengan tujuan yang lebih besar untuk sebuah misinya Tuhan. Makanya kenapa Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau kubuang. Dan jangan cuma sekedar mengusahakan tapi juga berdoa untuk kota tersebut. Sementara kita kerja, dengan apa kita kerja dan apa yang sedang kita kerjakan, biarkan itu menjadi satu yang mendukung pekerjaan misinya Tuhan. Bekerja untuk misinya Allah. Allah ingin kita bekerja untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Bekerja untuk tujuan misi. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini, saya nggak kerja di kota saya nggak kerja di bangsa saya. Mungkin sudah ada di luar negeri, mungkin sudah ada di luar kota, sedang mengerjakan pekerjaan saudara. It doesn't matter, dimanapun engkau ada. Termasuk saudara yang ada di Bogor. Saudara ada di luar kota pun, di mana saudara tinggal, di kota di mana saudara tinggal, dimanapun saudara ada, ketika kita bekerja, Tuhan bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau ada. Berdoalah untuk kota itu. Jadi kalau saya adalah seorang mahasiswa, bekerjalah. Yang ujungnya adalah untuk menghasilkan pekerjaan misinya buat Tuhan. Sebagai, kalau kita kerja nih saudara, sebagai apapun profesi kita, cuma ada 3 sebenarnya. Sandang, pangan, papan. Orang sejahtera itu kalau tercukupi sandang, pangan, papan. Ya, orang sejahtera. Nah, kalau kita bicara mengenai kesejahteraan kota, saudara bisa bayangin berbagai macam pekerjaan dan profesi sebenarnya cuma 3 aja. Sandang, pangan, papan. Saudara perhatikan kalau sandang saja, sandang apa yang kita pakai. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara bisa bayangin, itu bisnis semua. Itu pekerjaan semua. Saudara, kalau rambut ya, apa yang saudara pakai di rambut? Kalau saya pakai gel rambut saya, berarti itu orang jualan gel. Itu pekerjaan bisnisnya. Atau potong rambut, itu pekerjaannya. Itu mengenai sandang, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Lalu bagaimana dengan mata? Ada yang tato alis. Ada yang tato, segala macam. Di muka ini ditato-tatoin segala macam. Ada yang dioperasi segala macam. Itu bisnis, saudara. Dan pertanyaannya adalah, apakah dengan bisnis tersebut kita membawa misinya Allah buat mensejahterakan kota kita? Mensejahterakan orang-orang yang ada di kota kita. Saya bisa bayangin bagaimana dengan anting, bagaimana dengan gigi, bagaimana dengan semua yang ada dalam tubuh kita. Dengan apa yang saya pakai, dengan apa yang saya kenakan di sepatu saya dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak, itu baru sandang, belum pangan. Sudah bisa bayangin, pangan sudah bedah lagi. Ada yang urusan bikin makanan dengan rasa yang baru, lalu ada restoran, lalu segala macam. Dan bagaimana juga dengan papan, gedung-gedung, rumahan, industri air, listrik dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak bisnis, ada begitu banyak pekerjaan dan Tuhan katakan gini, usahakanlah kesejahteraan bagi kotamu. Jadi kalau kota kita mau sejahtera, harusnya segala macam yang kita kerjakan
itu harusnya mendatangkan kesejahteraan buat orang-orang di sekeliling kita, buat kota di mana kita tinggal, dan buat bangsa di mana kita ditetapkan oleh Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu bekerjalah sedemikian rupa dengan tujuan mensejahterakan orang lain. Membantu kehidupan orang menjadi lebih baik. Menyembuhkan orang yang sakit. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mempersiapkan guru-guru rohaniawan di garis depan untuk membangun kehidupan masyarakat. Mengadopsi sebuah desa di mana masyarakatnya masih belum hidup di dalam terang. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Memberi makan mereka yang kurang beruntung. Menyediakan obat-obatan untuk rumah obat di daerah-daerah. Bagaimana mendukung pekerjaan Tuhan di dalam dan di luar negeri. Saudara, ada begitu banyak hal yang dibutuhkan untuk kita terlibat di dalamnya dengan apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, kita bisa mengerjakan sesuatu dan mendatangkan kesejahteraan buat orang lain. Tapi sementara mungkin saudara bilang begini, aduh pastor saya kan cuma kerja ini. Bagaimana mungkin ini bisa dipersembahkan buat misi? Maafkan saya. Enggak apa-apa. Dengan penghasilan saudara yang saudara miliki, saudara bisa berkontribusi dalam pekerjaan misi. Saudara juga terlibat untuk mensejahterakan orang. Makanya kenapa Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 27. Dikatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jadi kalau kita bekerja hanya untuk cari makan, ya makan itu buat tubuh kita tentu saja, buat kebutuhan kita. Tapi setelah itu apa? Sudah selesai. Kata Yesus, masuk ke mulut, dibuang, nanti dijamban. Kalau hanya sekedar untuk makan. Tetapi ada sebuah nilai yang lebih kekal ketika kita bekerja. Nah, mari kita miliki perspektif ini saudara. Miliki paradigma berpikir ini. Bahwa ketika saya bekerja, contoh misalnya, saya menyekolahkan anak saya. Sebetulnya saya nggak buang uang. Saya sedang menginvestasikan hasil pekerjaan saya untuk sekolah anak saya. Yang pada akhirnya anak-anak yang sekolah ini, mereka bisa mendapatkan ilmu yang bisa mereka gunakan untuk mereka nanti bekerja di kemudian hari. Jadi dengan keuangan yang kita taburkan buat mereka, mereka mendapatkan ilmu. Dan ketika mereka mendapatkan ilmu, mereka bisa bekerja. Ketika mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Mereka bisa menghasilkan orang-orang yang bisa dibantu yang lebih luas lagi. Dan akhirnya nilai kekekalan itu terus berjalan saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara investasikan hasil pekerjaan saudara untuk pekerjaan misinya Allah, nilainya kekal. Itu luar biasa. Wow, saya begitu bersemangat saudara pada hari ini. Bekerjalah sesuai dengan panggilan saudara. Jangan cuma sekedar bekerja untuk membangun karir saudara. Tapi bekerjalah untuk membangun kehidupan orang lain. Dan inilah yang membuat hasil pekerjaan kita itu menjadi makanan yang bernilai kekal buat orang lain. Hidup kita akan menjadi semakin besar ketika hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi kehidupan yang dipersembahkan untuk menolong, membangun kehidupan orang lain. Ada kepuasan tersendiri ketika kita memberikan keuntungan dan membantu orang lain dengan pekerjaan kita. Dengan hasil pekerjaan kita. Dan ini tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Karena untuk itulah kita ada dalam dunia ini. Kehidupan yang memuaskan sesuai dengan panggilan pekerjaan saudara dan saya. Nah terakhir saudara, saya akan tutup dengan ini. Apa janji Tuhan buat mereka yang bekerja untuk misinya Tuhan? Ada 3. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Matius 28, 19, 20 katakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan akan jadi dalam hidup kita sementara kita melakukan pekerjaan kita untuk misinya Tuhan. Itu yang pertama saudara, kita akan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah penyediaan dan kecukupan dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ayat yang sangat kita sukai bersama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita baca ayat ini baik-baik, perikop ini pasal yang keempat, ayat yang pertama terus sampai ke bawah, baru sampai ayat ini, Paulus sedang bicara mengenai pemberian misi. Waktu kita melakukan pekerjaan kita dan kita dapatkan hasil dan kita sisihkan itu untuk pemberian misi kita, maka Paulus katakan begini, aku percaya
Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kamu gak akan pernah kekurangan kalau kamu berani memberi buat misi. Itu nyata saudara, kesaksiannya sudah begitu banyak. Tuhan menyediakan dan kita gak akan pernah kekurangan. Dan yang ketiga, janji Tuhan buat orang yang bekerja untuk pekerjaan misinya Tuhan adalah kekuatan dari Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sudah perhatikan, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Sementara kita melakukan pekerjaan kita untuk misinya Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan penyertaan Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan kecukupan yang dari Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan kekuatan yang daripada Tuhan. Sementara kita bekerja untuk melakukan misinya Tuhan. Kesimpulan saya yang terakhir, saya mau ajak saudara untuk berkomitmen. Kehidupan saya adalah untuk misinya Tuhan. Pendidikan saya adalah untuk misinya Tuhan. Dan yang terakhir, pekerjaan dan bisnis saya adalah untuk misinya Tuhan. Di mana saudara ada hari ini? Apakah engkau pelajar, mahasiswa? Pelajaranmu, pendidikanmu adalah untuk misinya Tuhan. Taruh itu dalam pikiranmu. Kalau saudara adalah pekerja, karyawan, pengusaha, businessman, businesswoman, dimanapun saudara ada, apapun profesi saudara, taruh dalam pikiran saudara, pekerjaan dan bisnis saya adalah untuk misinya Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa katakan, kehidupan saya Tuhan adalah untuk misinya engkau. Saya mau ajak saudara untuk membuat komitmen ini. Tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biar firman Allah yang kami dengar ini akan menjadi rema buat kami Tuhan. Bahwa kami dipanggil oleh Tuhan bukan cuma sekedar untuk menjadi murid Kristus, tapi murid Kristus yang bekerja untuk misinya Allah dalam dunia ini. Berkat-Mu turun atas kami, kekuatan-Mu turun, biar kami bisa komitmen dan melakukan ini bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Membangun kerajaan-Mu di atas kota kami, mengusahakan kesejahteraan buat kota kami, mengusahakan kesejahteraan buat bangsa kami, dan berdoa untuknya. Kami percaya Engkau bekerja di dalam dan melalui kami, dan Engkau memberkati kota dimanapun kami ada, untuk menjadi kota shalom yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.